Cinta sehidup semati. Perkenalkan, namaku Vina. Aku di sini ingin menceritakan kisah yang sudah lama aku simpan selama 20 tahun. Sebenarnya aku telah berusaha sangat keras untuk melupakan kisah ini, namun tetap tidak bisa. Aku rasa ini waktu yang tepat untukku berbagi cerita ini kepada orang lain, untuk meringankan bebanku, dan aku akan membagikannya kepada kalian. 20 tahun silam, saat aku masih tinggal di desa, ada sebuah keluarga terpandang kaya raya yang dikenal cukup tertutup. Meski dikenal cukup tertutup, namun aku terbilang cukup akrab dengan salah satu anak dari keluarga tersebut yang bernama Boni. Kebetulan rumah Boni dan keluarganya berada tepat di sebelah rumahku. Jadi aku lumayan sering mengobrol bersama Boni. Karena Boni dan aku lahir di tahun yang sama, kita juga memiliki banyak kesamaan yang membuat kita cukup dekat. Misalnya, kita sama-sama memiliki hobi membaca, dan sama-sama menyukai menyeruput kopi hitam tanpa gula di sore hari. Kita berdua juga cukup sering main bersama dengan tetangga yang lain di akhir pekan. Satu waktu, aku jarang melihat Boni di rumahnya. Boni juga sudah lama tidak pernah ikut kumpul dengan tetangga lain seperti biasanya. Saat aku sedang kumpul dengan tetangga yang lain, mereka mulai mempertanyakan kemana Boni karena jarang terlihat. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, karena aku pun juga sudah tidak pernah bertemu dengan Boni. Salah satu temanku bercerita kalau dia pernah sekali waktu melihat Boni malam-malam sekitar jam 11 malam di pinggir jalan dengan raut muka sedih seperti sedang menunggu seseorang. Karena mereka khawatir dengan keadaan Boni, mereka memujukku agar aku saja yang memastikan keadaan Boni baik-baik saja. Hari itu penyesalan pertamaku terjadi. Aku setuju untuk menemui Boni. Esoknya aku langsung datang ke rumah Boni, dan kebetulan hari itu Boni sedang ada di rumah. Setelah aku mengobrol panjang lebar dengannya, ternyata Boni baru saja jadian dengan Vania, pacar baru sekaligus merupakan pacar pertamanya, sehingga ia menjadi jarang ikut kumpul bersama tetangga-tetangga lainnya. Tapi anehnya, Boni menyangkal kalau ia jarang terlihat di rumah, karena ia mengaku selalu berpacaran dengan Vania di teras depan rumahnya. Karena ingin meyakinkanku, hari itu juga aku diajak untuk bertemu langsung dengan Vania yang akan datang ke rumahnya jam 11 malam. Karena hari itu rumah Boni sedang kosong, aku dan Boni jadi lebih leluasa mengobrol banyak hal sambil menunggu Vania datang. Tepat pukul 11 malam, Vania akhirnya datang. Boni rapi-rapi layaknya seseorang yang akan menemui pacar kesayangannya. Boni lebih dulu menghampiri Vania, dan kemudian Boni memanggilku untuk menemui Vania. Sambil tersenyum, aku berjalan dari dalam rumah Boni menuju ke depan teras rumahnya. Sesaat setelah sampai di depan pintu rumahnya, aku melihat sosok Vania. Keluh lidahku tidak mampu mengucap salam, melainkan aku sangat kaget dan sontak teriak histeris karena melihat sosok Vania yang ternyata bukan seorang manusia. Vania yang aku lihat adalah sesosok kuntilanak.
Detik itu juga aku teriak kepada Boni bahwa Vania adalah kuntilanak. Dia bukan manusia, Boni. Namun Boni tidak percaya dan berusaha menutupi Vania dari pandanganku, seolah membelanya. Namun fokus kami terpecah ketika adikku datang menghampiriku karena teriakanku tadi. Saat mendekat, adikku juga berteriak secara histeris. Saat itu aku tahu bahwa benar penglihatanku. Vania bukanlah manusia seperti yang Boni duga. Kami berdua bilang ke Boni bahwa Vania itu adalah kuntilanak. Namun Boni tetap saja tidak percaya. Teriakan demi teriakan, dan segala usaha kami meyakinkan Boni membuat tetangga lainnya keluar rumah dan menghampiri kami. Saat mereka mendekat, seluruh kebun binatang dan sumpah serapah keluar dari mulut mereka. Mereka juga melihat sosok kuntilanak. Tiba-tiba Vania menghilang, dan tanpa bisa kami cegah, Boni berlari keluar rumah untuk mengejar Vania. Aku pun langsung mencoba menelepon orang tua Boni, namun satu pun tidak ada yang mengangkat. Malam itu dengungan kebingungan kami ditelan senja, lenyap dalam rapalan doa. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian ini kepada orang tua Boni. Namun anehnya kedua orang tua Boni terlihat tidak terkejut dan biasa saja. Mereka memintaku dan adikku untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, dan kami berjanji untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Keesokan harinya Boni menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Keluarganya pun semakin tertutup, seolah menghilang dari peredaran. Selang beberapa belas tahun, saat aku sudah mulai bisa melupakan kejadian tersebut dan pindah ke Jakarta, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Indah yang menghubungiku melalui sebuah aplikasi messenger dan mengaku sebagai adik Boni. Awalnya aku tidak langsung mempercayainya dan tidak menggubrisnya. Namun setelah ia menyebutkan nama lengkap Boni, aku mulai yakin kalau Indah memang benar adiknya dan langsung membalas pesannya. Aku menanyakan kabar Boni kepadanya, dan ia mengajakku untuk bertemu langsung karena ada hal yang ingin ia sampaikan tentang Boni. Kita berdua setuju untuk bertemu dan janjian di sebuah kedai kopi favoritku. Saat bertemu, Indah bercerita tentang Boni selama dirinya menghilang. Indah memberikan 2 buah surat yang Boni tulis untukku beberapa tahun yang lalu, namun tidak pernah sampai ke tanganku. Dan isi suratnya adalah